Lalu kita ada milenial demokrat nih, mana ini? Coba Mbak Anggit, Mbak Ayu sini. Pada waktu itu saya tanya, pekerjaannya apa? Kebetulan lagi kosong, Pak Ketum. Lalu saya bilang, oke, kalau saya buatkan kafe bisa manage nggak? Nah sekarang yang memanage mereka ini, kita ingin memberikan kesempatan kepada yang muda-muda untuk bisa berkarya. Ini yang mendesain, yang semuanya ini justru kawan-kawan milenial ini. Saya rasa dari saya cukup gitu aja, nanti mudah-mudahan dari kawan-kawan mungkin nanti akan ingin bertanya, mumpung Pak Ketum di sini, mari kita nikmati acara ini dulu ya. Dari tahun ke tahun Indonesia ini lahannya berkurang. Kemudian minat anak muda untuk kembali bertani sangat minim. Jadi tiap tahun anak muda atau profesi petani itu selalu turun. Maka dari itu, dari permasalahan tersebut, mari kita carikan solusi bersama, terutama Mas AHY. Saya berharap anak-anak muda Klaten termasuk anak-anak muda yang penuh optimisme. Walaupun permasalahan yang kita hadapi juga banyak. Mengapa kalau anak muda sudah pesimis, saya rasa masa depan bangsa ini juga akan suram. Tetapi kita juga tidak bisa hanya dijanji-janjikan tanpa ada solusi yang jelas dan menjanjikan. Oleh karena itu saya sih berharap harus ada insentif ya. Ke depan itu insentif bagaimana agar anak-anak muda ini juga tetap mencintai profesi tani. Tentu insentif itu bukan hanya pada kesejahteraan tetapi tadi diintroduksi alat-alat pertanian yang juga lebih modern. Kemudian manajemennya juga lebih baik. Pemasarannya juga lebih baik. Harga jualnya lebih baik sehingga kesejahteraan petani dan keluarganya juga lebih terjamin. Saya setuju 100% itu. Sehingga ke depan ini yang menjadi bagian dari narasi perjuangan kami. Partai Demokrat bersama Koalisi Perubahan juga ingin semakin fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Jadi saya mohon doanya semoga ini bisa kita realisasikan bersama-sama ke depan. Kadang kita tuh masih berpikir pesimis atau enggak kayak masih ragu untuk mulai maju untuk berbisnis karena kan banyak faktornya. Di sini saya mau minta pendapat saran dari Mas Agus gimana caranya untuk biar saya dan juga generasi ini tuh bisa mulai langsung gak banyak overthinking untuk masalah itu gitu. Jadi itulah satu paket nggak terlepaskan. Banyak peluang, banyak tantangan, sudah pasti. Jangan berharap mendapatkan peluang tapi sepi tantangan. Benar tadi disampaikan kita anak muda nggak boleh takut gagal. Mungkin enak diomongin ya, tetapi nggak gampang. Dan kita jangan melihat gagal itu sebagai sebuah kerugian. Sering kita mendengarkan kata-kata bijak, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Saya sering mengatakan, mimpi besar, kerja keras, pantang menyerah. Dream big, work hard, never give up. Jangan pernah menyerah. Karena kalau kita sudah gagal sekali, bangkit lagi. Dan terus carilah motivasi dalam diri sendiri. Itulah pentingnya berkawan dengan orang-orang yang juga bisa saling menyemangati. Saya mewakili teman-teman dari 296 guru di Kabupaten Klaten, Mas. Kita guru honorer yang gajinya sekitar 300.000 sekian. Kita mau masuk ke ranah pendidikan, milenial masuk ranah pendidikan kok agak takut. Kalau melihat kok ada kasus seperti ini yang sejak zaman dulu pas waktu pemerintah Pak SBY itu mencanangkan sertifikasinya luar biasa, sekarang berlanjut, tepuk tangan Pak SBY. Kita lihat P3K, kita sudah menang, kita sudah lulus, kenapa haknya kita tidak diberikan, kok kita digiring ke P3K. Terima kasih tadi sudah mengingatkan kita semua bahwa di zaman Presiden SBY itu alhamdulillah ada 1,1 juta orang yang diangkat menjadi PNS. Tentu kita berharap dari pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik hanya bisa dilakukan kalau para pendidiknya, para gurunya juga punya motivasi untuk bekerja. Bukan hanya panggilan tapi juga motivasi. Mengapa? Ya karena kalau orang tidak punya motivasi, nggak punya kesejahteraan juga pasti tidak akan optimal.
Nggak boleh, dan itu menurut saya negara tidak adil ketika para pendidiknya, para guru tidak diperhatikan kesejahteraannya, nasibnya tidak jelas. Kami tidak pandai berjanji dan rasanya takut berjanji yang muluk-muluk. Demokrat hari ini merupakan partai oposisi di luar pemerintah nasional, sehingga kami punya hak untuk membela rakyat, untuk menyuarakan aspirasi Mas Afif, Mas Ari Kurniawan tadi, dan yang lain-lain. Negara harus adil, dan insya Allah itu menjadi salah satu prioritas utama jika insya Allah Demokrat kembali ke pemerintahan. Terima kasih. Bagaimana Indonesia dapat memperkuat dan melindungi kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar demokrasi yang fundamental dengan mempertimbangkan keberagaman budaya kita yang banyak sekali, agama dan politik, serta mengatasi berbagai tantangan seperti penyebaran informasi atau berita bohong atau hoax, intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan online, serta mempromosikan dialog yang inklusif seperti malam hari ini dan konstruktif seperti malam hari ini juga. Kan tujuan kita malam hari ini kan dialog untuk membangun kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Ini kalau mahasiswa seperti ini semua bagus ini, mempertanyakan haknya, nggak macam-macam. Hak itu nggak boleh dirampas. Hak untuk berbicara itu hakiki. Kalau warga negara tidak punya kebebasan seperti itu, rasa-rasanya kita tidak lagi merdeka. Padahal tadi sejatinya kemerdekaan adalah untuk setiap warga negaranya. Kalau Partai Demokrat dan civil society termasuk elemen-elemen masyarakat lainnya bersatu, termasuk juga dengan mahasiswa, dengan para aktivis, menyuarakan yang benar, saya yakin suara itu akan lebih lantang dan lebih didengarkan lagi. Mudah-mudahan perubahan dan perbaikan benar-benar bisa kita wujudkan bersama ke depan. Gitu. Itu pesan terakhir saya. Mudah-mudahan semangat muda adalah kekuatan terpatri dalam diri kita. Apapun profesinya, apapun kegemaran yang sedang digeluti, mudah-mudahan semuanya bisa berkontribusi pada pembangunan Klaten, Jawa Tengah, dan Indonesia yang kita cintai. Bagus sekali untuk jawabannya, dan kita semua berharap untuk kedepannya Mas Agus bisa lebih mendengarkan aspirasi dan juga masukan dari masyarakat dan juga bisa menyejahterakan masyarakat. Aku rela pagi pulang pagi hanya untuk mengais kejadian. Berdoakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Kesannya Pak AHY adalah satu, ganteng, berwibawa. Yang kedua, dia menatap ke depan. Yang ketiga, peduli dengan sesama dan mampu berbicara tanpa teks. Dia mampu berbicara dengan melihat dunia sekitarnya.